Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait bisnis proses manajemen fundamental. Apa itu bisnis proses? Nah, bisnis proses itu adalah kumpulan dari aktivitas yang saling berhubungan sehingga menghasilkan sebuah service atau produk untuk customer kita atau untuk sebagian customer. Jadi bisnis proses itu lebih pada aktivitas ya. Kemudian dari aktivitas tersebut menghasilkan sesuatu, yaitu bisa produk ataupun layanan. Nah, ada 3 tipe utama yang ada pada bisnis proses, yaitu manajemen proses, operational proses, dan supporting proses. Kalau manajemen proses itu lebih pada tata kelola operasi dari sebuah sistem. Itu berupa misalkan tata kelola perusahaan, manajemen strategik. Nah, ini manajemen proses. Jadi berada pada level top sebuah enterprise. Sedangkan operational proses itu adalah core dari proses tersebut. Jadi kalau perusahaan manufacturing berarti core bisnisnya, core dari operasional prosesnya adalah manufacturing, marketing, sales. Jadi biasanya ada pada kayak enterprise research arsitektur seperti itu. Nah, sedangkan supporting process lebih pada pendukung dari core bisnis tersebut. Jadi misalkan kalau kita dalam sebuah perusahaan core bisnisnya manufacturing, tentunya dia jualan itu didukung oleh technical support, atau misalkan karena membutuhkan sumber daya ada rekrutmen. Ada juga misalkan karena dia melakukan transaksi sales, maka ada supporting process accounting. Nah, untuk menganalisis sebuah bisnis proses itu ada 3 strategi. Yang pertama ada bisnis proses automation atau kita sebut dengan BPA, bisnis proses reengineering, dan bisnis proses improvement. Bisnis proses automation itu adalah sebuah bisnis proses yang dimana ketika kita melakukan perubahan, change, itu tidak merubah proses yang ada. Jadi dia hanya merubah dari yang tadinya manual menjadi automation. Jadi tidak ada yang perubahan pada proses bisnisnya. Tetapi hanya biasanya ini berfokus pada membuat mereka lebih efisien saja, seperti itu. Jadi kalau efisien itu berarti menghemat waktu, menghemat sumber daya, kemudian juga lebih cepat, seperti itu. Nah, kemudian kalau bisnis improvement itu tujuannya itu meningkatkan proses bisnisnya. Dia merubah apa yang dilakukan oleh user tersebut. Misalnya contohnya tadinya di kampus di Mikrosma misalkan kalau mendaftar itu dia tidak menggunakan website atau menggunakan form secara digital, tapi dia lebih pada secara manual ya, offline, nulis di form, kemudian diberikan kepada customer service-nya. Nah, kalau proses improvement itu dia merubah ya, dari misalkan tadinya tidak ada online, dia jadi online. Jadi bentuknya tetap mengisi. Jadi si user tersebut tetap mengisi, tapi yang sistem yang offline-nya itu tidak terhapus. Jadi ketika dia mau merubah itu tentunya dia harus melihat dulu dari yang dirubah itu dua-duanya ya, antara offline dan online itu tetap ada, baru dilakukan dipilih dia mau pilih yang mana gitu. Jadi yang merubah itu, yang decide atau yang memutuskan adalah si usernya. Jadi kalau misalkan contohnya gini, kalau misalkan saya punya sistem di mana sistemnya itu ngukur ya, kita bisa ini akan membandingkan antara automation dan improvement. Kita bisa ngukur misalkan tinggi air secara otomatis memberikan informasi kayak kebanjiran misalnya. Ketika dia tingginya sudah 1,5 meter, dia akan memberikan notifikasi kepada
warga setempat gitu misalkan. Nah, ini disebut automation ya. Jadi dia memberi yang tadinya dia harus ngukur ya gitu ya, ngukur harus proses diukur, sekarang otomatis gitu. Nah, atau juga misalkan dia yang improvement ya. Kalau yang improvement itu yang tadi contohnya, jadi website yang tadinya online, yang tadinya offline jadi online, tapi dua-duanya tetap berjalan seperti itu. Itu bedanya. Yang ketiga itu business process engineering. Kalau business process engineering dia benar-benar berubah. Jadi misalkan tadinya kalau saya misalkan mau bikin KTP. Kalau bikin KTP itu tadinya saya prosesnya dari RT, kemudian saya ke kelurahan, kemudian ke kecamatan, lalu ke Dukcapil misalkan. Ada berapa langkah proses itu ya? 4 langkah yang harus lakukan, yang harus saya lakukan ketika saya membuat KTP. Nah, kalau business process engineering, saya bisa saja merubah 4 proses itu jadi satu saja. Misalkan saya cukup membuka halaman website dan tidak melalui 4 proses tadi. Jadi tidak harus mengisi 4 form atau tidak perlu melapor pada 4 tempat. Hanya cukup sekali saja seperti itu. Nah, itu business process engineering. Nah, ini strategi komparasinya kalau dianalisis paling rendah itu adalah automation karena dia tetap ada proses yang lama, sama persis hanya dia jadi otomatis gitu. Kemudian kalau improvement dia lebih rendah, lebih menengah. Kalau re-engineering itu lebih tinggi karena dia resikonya itu karena menghilangkan sesuatu ya, maka punya potensi resiko yang besar seperti itu. Nah, yang selanjutnya business process modeling. Business process modeling itu adalah begini. Kalau kita membuat sebuah baju, tentunya harus kita modelkan dulu. Baju kita itu modelnya kemeja, apakah kaos, ataukah dia celana atau apa. Nah, bisnis pun juga sama. Tentu kita harus memodelkan di mana orang bisa melihat jenis proses dari atau bisa melihat gambaran dari proses bisnis kita, maka adanya modeling. Jadi kalau kita gambarkan nih sebuah baju gitu misalkan, kita gambar, jadi tahu ini kemeja gitu kan, terus ini kalau kemeja begini gitu. Nah, jadi kita modelkan terlebih dahulu. Jadi bisnis proses itu menggambarkan sebuah pendefinisian ya. Kalau di proses bisnis itu pendefinisian, tapi kalau pentingnya dimodelkan itu supaya mudah untuk dipahami, didefinisikan ya. Jadi bisnis model itu adalah satu model atau lebih dari sebuah proses bisnis yang didefinisikan cara operasinya, yang dimana tujuannya adalah mengetahui tujuan atau untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Nah, biasanya bisnis proses modeling ini dibuat oleh atau dibentuk oleh sistem analis, digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dari proses bisnis tersebut. Nah, bisnis proses improvement ini diidentifikasi dengan business modeling, yang mungkin juga dalam prosesnya itu boleh memerlukan teknologi atau tidak. Jadi tidak semua bisnis proses yang diimprovement itu harus menggunakan teknologi ya. Nah, kalau kita dalam manajemen strategik ya, itu kan kita ada namanya value change ya, dalam manajemen strategik atau enterprise arsitektur. Nah, kita memiliki salah satu artefak yaitu value chain. Nah, kalau kita lihat nih ya, value chain dari sebuah perusahaan ini contohnya terdiri dari 2 aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama itu terdiri dari, misalkan contohnya nih, kalau di perusahaan ada sales dan manufacturing, yaitu produksi produknya dan jualnya. Nah, kalau supporting activitiesnya itu bisa manajemen sumber daya manusianya, teknologi, dan keuangannya. Nah, kalau kita detailkan lagi seperti ini. Di manufacturing itu ada recruitment, inventory, manufacturing. Di sales ada marketing dan sales. Nah, ini ada banyak sekali ada detailnya.
ini itu merupakan proses-proses ya, proses sales, marketing, inventory. Nah, ini Anda bisa definisikan bagaimana sebuah perusahaan proses marketingnya, bagaimana perusahaan melakukan proses inventory-nya, seperti apa teknisnya, seperti itu. Nah, untuk memodelkan sebuah bisnis proses itu dulu mungkin di analisis proses bisnis Anda pernah belajar yang namanya flowchart. Kenapa flowchart itu bukan tidak digunakan, tapi ada beberapa notasi yang dimana tidak tergambarkan, atau sebuah proses yang tidak tergambarkan. Contoh, makanya kita disebut dengan tidak standar seperti itu. Kalau UML dari use case, activity diagram, BPMN itu terstandar, ada dari standarnya OMG seperti itu. Nanti kita lihat. Nah, kalau flowchart itu seperti ini. Kita lihat di sebelah kanan ini adalah flowchart dari sistem ya. Kalau di sini biasanya proses dari sebuah aliran proses yang dimana terdefinisikan nih. Kalau di sini adalah siapa yang melakukannya. Nah, kalau yang di flowchart program itu tidak ada seperti itu, karena dia hanya flowchart program. Jadi Anda bisa membedakan. Nah, di sini tidak terlihat nih bagaimana jika seseorang itu misalkan ternyata kalau jualan itu nyediain barangnya butuh 60 menit, tidak tergambarkan. Atau ini tuh sebenarnya kalau misalkan dia ada gateway ya, cuman ada di season aja. Kalau gateway di sini tuh nggak terlihat jelas. Kalau di dalam business process management, business process modeling notation itu lebih jelas lagi seperti itu. Nah, kalau ini use case, nah bisa kita lihat use case. Use case ini terlihat ini ada 3 aktor, ada pengguna, petugas, core banking system. Nah, dia apa yang dilakukan? Ya, saya selalu mengingatkan bahwa dalam use case itu adalah kata kerja, membuka kartu, membuka kotak, memasukkan PIN, memilih transaksi. Ya, dia ada melihat saldo, mengirim uang, mengambil uang, dan melakukan logout. Nah, use case ini biasanya berhubungan dengan programming script ya, scriptnya bagaimana. Nah, di sini kalau biasanya kalau ada extend itu selalu ada kelas di dalam scriptnya itu, karena dia berbasis objek. Nah, ini ada activity diagram. Nah, activity diagram biasanya itu ada 2. Kalau yang kayak gini kan nggak kelihatan siapa yang melakukan. Nah, kalau di sini ada pengguna dan ada sistem. Tapi kan kelihatan sistem kok melakukan sesuatu gitu, padahal dia sistem ya gitu. Nah, ini lebih jelas lagi. Nah, ini contohnya ya. Banyak sekali yang mencontohkan terkait pizza ini karena contohnya banyak. Nah, di sini pizza terlihat jelas, ini benar-benar detail ya. Ada 2 pelaku, yaitu pizza customer. Ada 2 proses yang ada di pizza customer dan ada di pizza vendor. Nah, kemudian di dalam pizza vendor itu terdiri dari 3 pelaku, yaitu delivery boy, pizza chef, dan clerk. Nah, di sini pizza customer, kita pemicu utamanya ini terjadi adalah lapar ya. Kemudian dia memilih pizza, order pizza. Nah, order pizzanya ini, pesannya ini pernah pesan nih, betul lihat ini. Kalau bentuknya pesan ya, pesan itu tidak langsung bentuknya. Kalau di voucher kan nggak kelihatan manual bener-bener pesannya bagaimana bentuknya, nanti kelihatan. Ada pesan masuk, pesannya diterima, ada gateway. Nah, di gateway ini ada kalau normal ya, kemudian dari clerk ini langsung ke pizza chef, dia masak, lalu setelah jadi dikirim deh masuk ke sini. Nah, baru dibayar kalau udah sampai dan dimakan. Nah, gimana nih ketika udah lama banget gak sampai-sampai pizzanya? Dia menanyakan nih, tapi menanyakannya harus bisa menanyakan komplain itu setelah 60 menit. Nah, dia nanya, pesannya muncul, kemudian dia dapat informasi dari apa yang ditanyakan seperti itu. Nah, dia kemudian ketika dia kembali ini ke sini seperti itu. Nah, langsung. Jadi ini adalah proses yang ada seperti itu. Jadi pesan-pesan apa? Ini kan yang uang terlihat. Pizza ini pesanan. Oh, status pizzanya
sudah sampai seperti itu. Nah, ini uangnya masuk, kemudian diterima ya, seperti itu. Penerimaan bahwa uangnya sudah diterima. Nah, bisnis proses standarisasi ini memberikan keuntungan, memberikan keunggulan kompetitif sehingga manajemen ini lebih fokus pada peningkatan proses bisnis, seperti itu. Nah, sebenarnya tidak ada sih standar teknik untuk memodelkan, tapi yang pasti harus kita ketahui langkah alirannya, seperti itu. Nah, apa sih BPMN ya, Business Process Modeling Notation? Nah, ini adalah sebuah notasi grafik yang menggambarkan logik atau step dalam proses bisnis tersebut. Nah, notasi dapat khususnya pada didesain untuk mengkoordinasikan urutan dari proses dan pesan yang mengalir di antara partisipan atau beberapa aktivitas, seperti itu. Nah, ini BPMN itu dikembangkan oleh organisasi BPMN yang dibuat oleh Object Management Group. Jadi berarti ini kemungkinan menjadi standar bahasa bisnis proses ya, seperti itu. Nah, kenapa harus BPMN? Pada Permen PAN nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman penataan tata laksana atau bisnis proses yang merekomendasikan bisnis proses sebagai notasi untuk pemodelan bisnis proses. Nah, ini pentingnya BPMN itu menghasilkan notasi yang umum, memberikan gambaran yang jelas ya, kemudian pengembangan BPMN ini tujuannya untuk memudahkan dalam adopsi atau dalam analisis bisnis proses oleh bisnis analis. Nah, ini mengapa penting? Kita perlihatkan langsung sampai sini saja. Nah, kalau kita lihat ya, bisnis proses ini dia benar-benar jelas siapa pelakunya. Kemudian dia jelas gate-nya, dia mau kemana dan kemana. Kemudian jelas juga dia itu waktu, misalkan ada sebuah proses membutuhkan waktu, dia juga jelas nih ya, waiting time. Kemudian dalam bisnis proses juga, misalkan kalau kita pakai flowchart itu, kalau dia di dalam proses ada proses lagi, pasti flowchartnya jadi panjang banget. Nah, di sini di BPMN ini cukup pakai pakai notasi ini yang ada tanda plusnya ini, maka nanti ini bisa dijabarkan di gambar BPMN lain, seperti itu. Itu jelasnya. Nah, kalau alat yang digunakan untuk memodelkan itu bisa pakai Visio, Visual Paradigm, Enterprise Architect, Bizagi Proses, Iris Express, Altova, dan Activity. Tapi saya lebih familiar pada Bizagi Process Modeler. Kalau kita lihat elemen dari BPMN, Business Process Modeling Notation, itu ada 4. Ada flow object, kemudian connecting, itu bisa garis. Flow object itu ya kotak-kotaknya. Swimlines itu adalah groupingnya, dia line apa pool gitu, seperti nanti akan kita lihat. Kemudian artifact itu adalah dokumen atau database dan sebagainya. Jadi hasil dari sebuah proses itu artifact. Nah, ini kalau flow object itu ada event, activity, ada gateway. Kemudian connecting object ada sequence, flow, message, pool, dan association. Swimline ada pool dan lens. Artifact ada annotation, group, data object, dan data store. Bisa lihat sini. Nah, ini task, activity ya, gateway dan swimline, artifact, connecting. Kita lihat gambar-gambarnya. Task itu berarti proses, aktivitas. Nah, ini ada user, manual, service, send, receive, script, reference, business rule. Ini tergantung. Kalau ia melakukannya user, pengguna, atau pelaku yang ada di situ, ya kalau mau pakai gambar ini boleh. Kalau misalkan prosesnya itu manual, bisa pakai tanda tangan seperti ini. Kalau dia termasuk layanan, bisa pakai service. Kalau dia misalkan proses tersebut merujuk dari proses tertentu, dia reference, seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang namanya subproses. Dalam proses ada proses lagi nih, seperti ini. Ada subproses, embedded process, reusable process ya, transactional subproses. Nah, ini punya ini masing-masing, cuman saya nggak begitu ini ya,
nggak begitu menggunakan semuanya, tapi hanya embedded process, karena kadang suka rancu, bingung pakainya gitu kan sama bentuknya gitu kalau kita gambarkan. Kemudian ada gateway. Nah, gateway ini yang memecah ya proses itu mau kemana dan kemana. Nah, ada database exclusive gateway, event based gateway. Nah, ini nanti akan kita pelajari di webnya saja supaya kelihatan penggunaannya, karena kalau saya jelaskan satu-satu nanti bingung. Kemudian ada swim lane pool ya, ada pool dan lane. Kalau pool itu satu kotak, satu proses, satu pelaku. Kalau lane itu satu proses, banyak pelaku, aktornya banyak. Nah, kalau artifact itu adalah annotation, itu berarti teks ya, catatan-catatan. Group berarti di grouping. Data object itu misalkan report. Kalau data store pasti database. Nah, connecting object ini, nah ini ada sequence flow, ada message flow dan association. Biasanya kalau antar pool, antar line itu ada seperti ini, association atau message flow seperti itu. Nah, event. Nah, event ini adalah kayak start dan end kalau di dalam flowchart. Nah, ini ada non start event, maka end eventnya seperti ini. Kemudian kalau message says start event, maka di end seperti ini, end event startnya. Time start event, maka di endnya juga sama. Oh, nggak ada, kalau time start event itu nggak ada endnya, sorry. Kemudian conditional start event. Nah, conditional start event itu biasanya proses yang dipicu karena ada proses tertentu seperti itu, maka dimulai seperti ini. Nah, start signal event, multiple start event. Jadi ada beberapa proses yang dimulai karena beberapa proses ya terjadi kalau sudah ada selesai. Misalnya contohnya gini, kalau kita mau mengurus izin, sebuah izin itu harus memenuhi 3 syarat proses. Kalau sudah selesai 3 syarat proses itu baru berlanjut gitu. Nah, ini multi start event seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ini disebut start event, ini activity, ini gateway, ini an event seperti itu. Nanti ini sebentar saya konekin dulu internetnya. Ini ada best practice ya. Sebentar. Ini ada help desk dari Bisagi, nanti yang bisa Anda pelajari lebih lengkap ya. Kenapa saya tidak menjelaskan satu persatu karena ini banyak banget. Kemudian di sini kalian bisa belajar bener gitu. Maksudnya kadang saya kan sering menemui bahwa antara dosen satu dengan dosen yang lainnya, dia memiliki cara menggambar, kemudian cara baca sebuah proses beda-beda. Nah, itu kan antara dosen satu dan dosen dua itu tidak bisa dijadikan rujukan. Maka dengan adanya Anda belajar sendiri dari website ini, Anda akan punya rujukan yang kuat ya, karena bentuknya sebuah dokumen ya yang bisa dirujuk seperti itu. Jadi Anda bisa pelajari di sini ada apa itu cara bikin prosesnya, gimana langkah-langkahnya, cara memasukkannya seperti apa. Nah, Anda bisa pelajari di sini seperti itu. Kemudian kalau best practice-nya Anda bisa pelajari di sini. Ini bisa dilihat. Di sini ada yang salahnya, ada contoh salahnya, ada contoh benernya. Jadi Anda bisa lihat ya di sini. Lemot nih, sebentar ya. Nah, di sini ada gambarnya nih. Oh, kalau kita memulai sebuah proses tuh harus seperti ini nih. Ini salah karena tidak ada start event dan end event, salah. Nah, ini kalau kita bikin basis proses itu nggak boleh motong nih, harus sequence gitu. Nah, ini juga tidak boleh berliku-liku seperti itu, seperti ini. Nah, kemudian tidak boleh diwarnain seperti ini. Nah, kemudian tidak boleh keluar dari poolnya. Nah, tidak boleh tidak ada kotaknya atau tidak ada pool atau line-nya. Nah, kalau ada line aktornya kosong nggak boleh seperti itu. Nah, ini ada contoh best practice-nya. Anda bisa pelajari secara lengkap yang bisa menjadi rujukan Anda. Jadi Anda bisa menjelaskan nanti berdasarkan
apa nih, website Bizagi, bukan berdasarkan Bulila, bukan bisa berdasarkan pakarnya dan sebagainya. Jadi supaya jelas, jangan sampai Anda tidak memiliki rujukan. Itu mungkin terkait BPMN. Sebenarnya BPMN ini ada di mata kuliah analisis proses bisnis, tapi kalian karena kurikulum lama itu bisnis prosesnya masih menggunakan flowchart, maka ini saya sisipkan pada rekayasa sistem informasi supaya Anda memiliki keterbaruan pengetahuan terkait bagaimana memodelkan sebuah bisnis proses. Nah, video ini sebenarnya hanya untuk anak malam, karena anak pagi sudah ada saya yang mengajar tentu dengan Meet. Maka pada video ini saya minta untuk kalau anak pagi kemarin registrasi pendaftaran registrasi atau pendaftaran mahasiswa baru. Nah, sekarang saya ingin Anda menggambarkan proses ini saja, pembayaran ya, proses pembayaran di sistem Mikrosma. Bagaimana cara apa yang menyebabkan Anda harus membayar ya, dapat informasi dari mana, dan teks membayarnya seperti apa. Gambarkan menurut masing-masing, entah itu Anda menggambarkan yang secara manual datang ke kampus, atau Anda menggambarkan proses yang transfer seperti apa, dan bagaimana Anda mendapatkan kwitansi. Begitu. Oke, itu saja mungkin tugasnya dari saya untuk anak malam. Silakan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pengetahuan terkait BPMN ini menjadi sangat bermanfaat kepada kalian ketika kalian mengerjakan skripsi, yang terutama misalkan analisis perancangan sistem misalkan seperti itu. Gunakanlah BPMN. Jadi jangan gunakan flowchart kembali ya lagi gitu. Oke, itu saja dari saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.